warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat para dulur-dulur Takono yang di pagi hari ini sedang menyaksikan kita live streaming membahas cara menangani kecanduan gadget pada anak-anak kita apalagi di pandemi ini ya. Dan saya sekarang sedang bersama dengan Mbak Dewi Asnawati yang kemarin sudah saya sebutkan namanya beliau ini. Jadi beliau ini seorang psikolog yang berdinas di RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Jadi buat para dulur-dulur Takono yang mungkin di pagi hari ini sedang menyaksikan kita, siapkan pertanyaannya seputar tema kita. Jangan sampai keluar dari tema ya. Karena kalau keluar dari tema kayaknya kita skip aja. Dan juga komentarnya yang baik, karena komentar para dulur-dulur juga juga mengindikasikan kepribadiannya, begitu ya Mbak Dewi ya, sebagai psikolog ya. Ngikutin Mbak Dewi ini saya kayaknya. Oke, jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan di Indonesia Mbak Dewi, menunjukkan bahwa terdapat peningkatan penggunaan gadget di Indonesia ini. Sedangkan di negara-negara ASEAN menunjukkan angka 10% sampai 15% penduduknya yang mengalami gaming disorder. Dan saat ini juga anak-anak sudah mulai diperkenalkan mengenai gadget ya, rata-rata dari umur 6 bulan sampai 2 tahun. Wow, jadi sangat dini sekali Mbak Dewi ya. Dan bagi mereka gadget itu sangat menyenangkan katanya loh ya. Dan juga gadget itu nggak pakai protes-protes. Kalau mau makan, biar mau makan biasa dikasih gadget sama orang tuanya. Dan juga katanya sih gadget itu canggih, padahal ada dampaknya. Begitu. Dan sebelum kita masuk ke materi kita, saya bacakan dulu mengenai profil dari Mbak Dewi, psikolog kita, RSUD Dr. Haryoto Lumajang ini ya. Jadi beliau ini bernama Dewi Asnawati, SPSI, MPSI, psikolog. Dan tanggal lahirnya sudah lewat Mbak Dewi. Sudah lewat ulang tahunnya ya. Sudah lewat ya. Jadi lahir di Lumajang 10 Mei 1987 dan beliau sudah ini masih single atau double? Sudah double 3 ya? Triple, oke. Jadi yang ngefans sama Mbak Dewi nggak apa-apa ngefans ya, tapi nggak boleh lebih dari itu karena udah triple. Baik, dan beliau sudah punya putra putri 3 ya, putra putri ya Mbak Dewi ya? Oke. Dan beralamatkan di Desa Randuagung. Ya, mungkin lebih tepatnya Randuagung mana Mbak Dewi? Desa Ledok Tempuro. Mungkin saya menyapa buat masyarakat Lumajang yang ada di Ledok Tempuro ya, di pagi hari ini lagi menonton. Wah, salah satu warganya ya. Kita sedang live streaming di pagi hari ini. Dan riwayat pendidikan Mbak Dewi ini S1 Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Dan melanjutkan S2-nya sebagai profesi ya, profesi psikolog, sebagai profesi psikolog di Universitas Muhammadiyah Malang. Riwayat pekerjaannya 2010 beliau bekerja sebagai job analis di PT Otsuka. Itu di mana Mbak Dewi? Malang. Di Malang, oke. Masih di Malang ya. Dan di tahun 2013 sampai 2015 beliau sebagai dosen UMM, berarti di kampusnya sendiri ya Mbak Dewi ya? Di kampus sendiri. Iya. alumni jadi dosen. Oke. Dan di tahun 2015 sampai 2019 beliau masih menjadi dosen BKI IAI Sarifudin Lumajang. Di mana alamatnya Mbak Dewi? Di daerah Wonorejo, Pondok Pesantren Sarifudin. Oh, jadi di dalam pondok pesantrennya tuh ada kampusnya begitu. Oke. Dan di tahun 2019 beliau sekarang sebagai psikolog RSUD Dr. Haryoto Lumajang. CPNS baru. Selamat loh. Iya, terima kasih. Iya. Dan kita akan segera masuk ke tema kita, yaitu cara menangani kecanduan gadget pada anak. Apalagi anak-anak yang masih usia dini sekali, mulai dari 6 bulan sampai 2 tahun. Waduh, sangat luar biasa sekali ya di era ini. Apalagi buat Bapak Ibu, Om Tante, kakak-kakak semua yang ada di rumah yang sedang menonton kita ya di pagi hari ini, mungkin biar nggak bosen gitu, nggak diajak main di luar, malah dikasih HP, dikasih
game begitu, dan YouTube mungkin ya yang seringnya begitu. Takutnya YouTube-nya itu mungkin di luar umur mereka. Baik Mbak Dewi, kita masuk ke pertanyaan pertama kita ya, buat para dulur-dulur semuanya. Siapkan pertanyaan, mungkin bisa bertanya mulai dari sekarang. Di situ kita siapkan kolom komentar yang mungkin nanti bisa kita bacakan dan bisa langsung ditanyakan kepada Mbak Dewi Asnawati sebagai psikolog RSUD Dr. Haritha Lumajang. Baik, pertanyaan pertama ini Mbak Dewi. Oh ya, mengenai tanggapan tadi ya, yang menunjukkan angka 10% sampai 15% di negara-negara ASEAN. Mungkin Mbak Dewi bisa memberikan sedikit tanggapan begitu. Sebenarnya kalau di negara-negara ASEAN itu kan terlalu luas, tapi mungkin saya menceritakan beberapa fenomena yang Kabupaten Lumajang. Kita beberapa waktu yang lalu saya dengan tim BKRS itu keliling ke TK-TK gitu ya, taman kanak-kanak di wilayah rumah sakit, dan ternyata hasilnya itu cukup mencengangkan. Maksudnya mencengangkan, rata-rata dari sekolah yang kita datangi untuk kita edukasi itu rata-rata itu sangat tinggi, nilainya itu di atas 75. Wow. Dan rata-rata anak-anak mereka juga sudah mengenal gadget ya, terutama gawai, maksudnya HP gitu, yang memang rata-rata itu memang pakai Android semua yang sudah spesifikasinya tinggi. Jadi mereka itu sudah usia dini itu sudah betul-betul sangat familiar. Kalau mungkin dulu kita ya mau dari perawisan dari HP jadul itu ya, yang nggak Android. Iya itu betul. Tapi itu kalau perasaannya. Kita kan kayak mau ke HP Android yang layar sentuh aja kita masih kayak belajar gitu. Tapi anak-anak zaman now ini nggak usah diajari, mereka tinggal mengobservasi, misalnya lihat dari orang tuanya, kakaknya, atau orang-orang sekitarnya, itu mereka sudah langsung paham gitu. Iya. Itu tanpa diajari, dan itu suatu fenomena yang memang tidak bisa menghindari itu, karena memang perkembangan zaman juga Mungkin dari orang tuanya juga mencontohkan begitu Mbak Dewi ya. Ya bisa jadi memang karena tuntutan ya, karena rata-rata dari sekolah yang kita datangi itu memang rata-rata orang tua itu memang punya HP Android. Karena apa? Tuntutan pekerjaan, katanya itu salah satu alasannya. Dan karena kalau sudah tuntutan pekerjaan, ini kita tidak bisa hindari, dan ini ternyata juga membawa dampak pada anak-anak. Iya. Gitu. Saya juga aja kadang masih nonton drakor begitu ya. Mungkin para dulur semuanya yang pecinta drakor ya, kita samaan ini. Oke, pertanyaan saya pertama untuk Mbak Dewi. Jadi seperti apa sih gambaran tahap perkembangan anak itu Mbak Dewi? Oke, memang sebelum masuk kita kenapa ke anak bisa maksudnya canduan gitu ya. Kita ikuti dulu fase perkembangan mereka. Fase perkembangan mereka itu kan harusnya mereka melewati fase motor. Keempat fase ini kan harus terlewati dengan sempurna. Masalahnya begini. Apabila kita misalnya tahap sensori aja gitu ya. Tahap sensori ini kan dimulainya ketika anak misalnya sudah 6 bulan. Sudah bisa begini. Kayak main gadget ya, di HP gitu ya. Mereka tidak bisa merasakan apakah itu kasar, halus gitu. Sekarang main slime terus buat pasir-pasir itu di fitur-fitur HP itu di gadget itu sudah ada lah Mbak Intan. Jadi mereka itu tidak bisa merasakan ini halus, ini lembut, ini kasar. Nah, itu. Padahal itu salah satu tahap perkembangan sensori mereka. Begitu pula motorik. Motorik kalau di game itu kan kayak perang-perangan, tinju-tinjuan, tapi kan yang dipencet hanya jempolnya saja ya. Tapi kalau anak-anak sekarang kan harusnya kalau motoriknya mereka harus belajar manjat, ya penean ya di kursi-kursi gitu, atau lari kayak gitu ya, lari-lari dengan teman-temannya, dan itu salah satu tahap perkembangan yang harus mereka lewati. Sementara kalau misalnya mereka itu kenapa ya suaranya ya? Biar lebih keras. Suaranya biar lebih keras ya. Iya, betul. Ya, jadi kalau misalnya mereka tidak melewati tahap itu, yang nggak berkembang sempurna dari segi sensori, motorik, kognitif, dan moral itu tadi. Oke, jadi ada 4 tahap Mbak Dewi ya. 4 tahap. 4 tahap yaitu sensorik, motorik, kognitif,
dan moral. Dan itu lebih bisa kita dapatkan apabila sebagai orang tua itu bisa langsung berinteraksi. Langsung gitu ya, interaksi langsung begitu Mbak Dewi. Jadi memang pada masa anak itu ada beberapa tahapan juga. Pada masa anak itu kan mereka harus mulai mengeksplorasi lingkungan. Nah, bagaimana mengeksplorasi lingkungan? Kalau kita kendalanya ketika kita keliling gitu, saya keliling ke beberapa sekolah itu rata-rata apalagi di kota gitu ya. Itu orang tuanya memang kayak mau anaknya main di luar gitu kan, mereka berpikirannya satu takut ada penculikan. Nah gitu kan ya. Terus kedua, rumah mereka sangat dekat dengan Jalan raya. jadi itu kan membahayakan dan butuh pendampingan. Betul. Sementara kondisi orang tua mereka tidak bisa terus-menerus untuk menjaga anak itu ya gitu dengan full time gitu karena mungkin masih masak. Nah Betul. akhirnya tahap ini tidak terlewati dengan sempurna. Terus mereka juga harus bangga akan hasil Kerja. Iya, hasil karya mereka sendiri. Iya. Misalnya ya harus membuat kerajinan kayak tadi membuat slime gitu kan. Mereka harus ya bahan-bahan yang ada itu misalnya harus ada sampelnya, pewarnanya. Mereka kan mencoba dengan nyata karena kalau misalnya melalui fitur-fitur tertentu itu nggak nyata. Terus interaksi sosial ini kan harus mereka belajar berinteraksi meskipun kalau anak-anak kan biasanya suka berebut dengan temannya gitu. Nah, tapi disitulah anak belajar bagaimana harus menyikapi, bagaimana dia harus berperilaku terhadap orang lain. Nah, ini yang memang kita harus ajari agar masa anak itu betul-betul terlewati dengan. Wow, saya banyak belajar juga ya dari Mbak Dewi. Ini kayaknya cocok banget buat orang tua muda, mama-mama muda ya. Bapak-bapak muda, tante, kakak-kakak semuanya yang mungkin bisa mengedukasi adik-adiknya, putra-putrinya gitu ya, agar bisa langsung interaksi secara langsung. Jadi jangan karena nggak mau makan, dia kasih HP aja gitu, biar mau makan. Aduh, HP lagi masak nih, biar nggak ngeriuki itu bahasa Jawa ya. Jadi dia kasih HP aja, gitu ya. Nah, itu adalah kebiasaan yang mungkin hampir berapa persen? 75%. Wah, itu angka yang sangat tinggi sekali. Bukan hanya para dulur-dulur kakaknya aja kayak gitu ya. Saya juga kadang begitu Mbak Dewi. Iya, makanya saya juga banyak belajar nih dari Mbak Dewi. Sekali lagi saya berikan ini ya, teman-teman semuanya, dulur-dulur yang mau tanya, takon gitu ya, mengenai materi kita yaitu cara menangani kecanduan gadget. Ada pertanyaan mungkin tim yang belum ya? Oke. Ini ada pertanyaan yang kedua nih Mbak Dewi. Jadi pada masa anak-anak melewati fase apa saja sih sebenarnya fase pada anak-anak ini? Fase pada anak-anak itu salah satunya seperti yang sudah saya sebutkan tadi itu Mbak Intan. Yang pertama mereka harus melewati fase interaksi sosial gitu ya. Jadi interaksi sosial ini ya untuk melatih komunikasi mereka gitu. Terus bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, bagaimana mereka juga harus bersikap gitu ya terhadap maksudnya suatu kondisi tertentu gitu. Terus yang kedua eksplorasi lingkungan. Jadi eksplorasi lingkungan ini bagaimana mereka tahu seperti apa sih lingkungannya, mungkin lingkungannya kalau misalnya memang di daerah perkotaan yang misalnya harus di kota mereka permainan-permainan apa ya yang bisa mereka lakukan, tidak hanya di dalam rumah yang mungkin hanya nonton TV, tapi mereka anak-anak ini harus juga bersepeda kayak gitu, mereka juga harus belajar manjat-manjat. Nah biar motorik mereka juga terlatih gitu kan, mereka juga harus lari-larian sama teman-temannya. Kalau di desa kan, kalau kayak di rumah saya gitu ya Mbak Intan, kalau boleh saya cerita ya, kayak kalau musim kemarau seperti sekarang ini bisa jadi anak-anak saya main layangan gitu. Nah dan itu yang tidak bisa, salah satu dilema mungkin para orang tua yang ada di kota. Tapi bagaimana menyiasati itu kan sekarang sudah banyak media-media gitu ya, maksudnya media ya entah tempatnya dibawa ke mungkin lah sekarang kayak misalnya di alun-alun ya, meskipun
Harus anak-anak juga sudah dibuka ya Mbak Dewi ya. Standarnya harus ya tetap harus pakai masker, pakai masker, bawa hand sanitizer begitu. Betul. Nah, terus lagi misal mereka juga harus gini, belajar mengekspresikan emosi mereka. Jadi terkadang kita sebagai orang tua itu beranggapan bahwa kalau anak nangis itu suatu hal yang salah gitu. Iya. Jangan nangis, apalagi kalau misalnya laki-laki gitu, nggak boleh gitu ya. Apalagi kalau kita bisa katakan itu suatu metabolisme tubuh kita menghadapi suatu kondisi yang mungkin tidak nyaman. Ya ajarkan anak kita untuk berani mengekspresikan itu. Jadi ketika dia senang dia boleh tertawa, dia sedih dia boleh menangis. Hanya saja mungkin ketika anak kita misalnya kayak tantrum gitu ya, menginginkan sesuatu, terus tiba-tiba mereka nangisnya kejar-kejar. Nah, ya beri pemahaman ke mereka, mungkin nangis oke, kakak boleh nangis, tapi nangisnya enggak gitu. Kamu sedih, kamu marah gitu. Ya boleh, tapi harus dengan yang ini ya, sesuai dengan kondisinya. Betul. Ditenangkan gitu Mbak Dewi. Biasanya anak-anak itu juga kurang mengenali ekspresi mereka. Jadi dengan kurangnya ekspresi mereka, jadi menginginkan sesuatu akhirnya cenderungnya menangis. Nah mungkin orang tua bisa ini ya mengenalkan kakak sedih ya mungkin gitu ya. Kalau sedih nggak apa-apa menangis, mungkin gitu ya. Betul nggak sih? Atau kalau mau minta sesuatu kenapa harus menangis dulu kan kayak gitu. Enggak, kakak boleh ngomong gitu, ngomong dulu maunya kakak apa, kan itu begitu mainkan. Jadi itu salah satu tahap fase perkembangan anak yang harus dilewati dengan sempurna ya. Biar apa? Kalau misalnya lihat capek, terus mereka tidak bisa mengekspresikan sesuatu karena hanya dari satu arah gitu. Jadi kapan dia senang, kapan dia sedih, itu tidak bisa diekspresikan secara nyata. Padahal itu belajar mengekspresikan itu kan distimulus oleh situasi kondisi yang memang nyata, dan juga berekspresinya juga ya sesuai keadaan yang tepat itu tadi gitu. Nah begitu ya dulur-dulur semuanya. Jadi mohon maaf apabila sound kita kurang terdengar di HP para dulur-dulur semuanya, karena kita juga pakai face shield gitu ya. Jadi face shield kita ini menghalangi suara pada mic kita. Mungkin sekarang yang kurang jelas mendengarkan bisa menggunakan headset gitu. Kita disuruh lepas face shield. Kalau kita ada jaraknya. Baik. Kita buka aja face shieldnya. Kayaknya kita sudah teriak-teriak nih. Sejam kayaknya kamu kayak gini tuh gerah sekali ya. Ya pasti mohon maaf buat semuanya, kita tidak menggunakan masker ataupun face shield. Yang pasti kita ada jarak ngobrolnya gitu ya. Dan jangan lupa untuk tetap menggunakan masker yang mungkin sekarang ada di tempat bekerja, ada di pasar, ada di luar rumah juga pokoknya. Kalau bisa gunakan masker dan membawa hand sanitizer kemana-mana Mbak Dewi ya. Saya beritahu lagi buat para dulur-dulur semuanya yang sekarang ada di rumah ataupun dimanapun yang mau bertanya langsung silahkan langsung komentar saja. Yang mau memberikan kritik dan saran juga kami sangat terbuka sekali, karena ini adalah episode kita pertama, program kita pertama ya. Namanya Takono Mbak Dewi. Judulnya aja Takono gitu ya. Jadi ya Takono dan dulur tanya gitu ya. Takono ini sebenarnya singkatan Mbak Dewi. Apa gitu? Singkatannya yaitu Talkshow Online RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Keren ya acaranya ya. Jadi ini program kita ini mungkin akan bisa secara rutin, tapi masih belum tahu rutinnya, entah itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau bahkan 1 bulan sekali. Mungkin bisa langsung sekarang memberikan kritik dan saran, kira-kira kita memberikan informasi edukasi yang sangat bermanfaat ini enaknya berapa hari sekali, berapa minggu sekali gitu ya, dengan tema-tema yang menarik lainnya. Mungkin nanti bisa bertemu lagi dengan Mbak Dewi membahas gadget pada orang tua, mungkin bahayanya. Iya. Baik Mbak Dewi, kita lanjutkan untuk informasi berikutnya ya. Pertanyaan saya berikutnya. Jadi dari beberapa tadi yang sudah kita bahas, apa saja sih sebenarnya dampak gadget pada anak ini Mbak Dewi? Kayaknya ini harus disimak banget nih dampaknya apa gitu ya.
Kalau dampak itu yang pertama itu kan mungkin ke ini ya, ke psikologisnya anak itu adalah anak itu tidak tertarik untuk melakukan kegiatan atau interaksi sosial atau eksplorasi lingkungan. Jadi mereka itu akhirnya diajak temannya main gitu, itu nggak tertarik. Ya karena itu tadi seperti yang Mbak Intan sampaikan. Kalau misalnya bermain gadgetnya nggak mau kalah, mau menang, itu bisa dilanjut aja, nggak protes gitu ya. Sementara kalau temannya dia misalnya lagi berebut atau lagi lomba apa nih kalah gitu kan ya, akhirnya kayak ada perasaan perasaan kecewa gitu ya. Akhirnya itu membuat mereka kurang tertarik karena ya itu tadi ada temannya juga yang protes, kenapa kamu begini. Nah anak-anak yang kecanduan gadget akhirnya sudah tidak tertarik lagi untuk melakukan interaksi sosial ataupun eksplorasi lingkungan. Yang kedua, biasanya kalau secara fisik itu mereka mengalami malnutrisi atau dehidrasi. Jadi malnutrisi atau dehidrasi di sini karena mereka waktunya makan nggak mau makan, waktunya minum nggak mau minum, atau bisa jadi kalau waktunya mandi mereka juga nggak mau mandi, Mbak Iya. Karena saking asiknya ya. Saking asiknya kayak kita sudah main game gitu ya atau menonton sesuatu gitu. Sudahlah nanti saja. Waktu terlewati begitu saja. Rasa laparnya akhirnya hilang karena ini masih asik kayak gitu. Nah, terus lagi kalau secara akademis biasanya anak-anak ini sampai nilai akademisnya itu menurun. Nah, kenapa? Ya itu tadi disuruh sekolah akhirnya mereka nggak mau, katanya bosen, nggak bisa sama pelajaran-pelajaran tertentu, sulit, nggak sering tengkar sama teman-temannya, akhirnya mereka nggak mau pergi ke sekolah dan akhirnya nilai akademisnya itu turun. Nah itu bahaya sekali kan. Kalau yang sampai ke tahap yang kegangguan itu bisa-bisa mereka depresi. Wow, bisa ya Mbak Dewi? Bisa. Karena misalnya mereka selalu depresinya itu karena mungkin mereka nggak menang-menang dalam situasi, misalnya ikut PUBG gitu ya, permainan itu kan kayak harus menang, tapi kok nggak menang-menang sih, kenapa? Misalnya karena senjatanya nggak diperbaharui sama orang tuanya, nggak dikasih dana. Nah itu akhirnya mereka kecewa yang berlebihan. Di dunia nyata mereka juga sering kecewa. Betul. Di dunia nyata karena apa? Kalau mau misalnya ayo lomba lari sama temennya dia kalah terus. Nah, di dunia nyata saja sudah dia kecewa apalagi di dunia maya. Gitu. Dan bisa jadi juga mereka itu sering melakukan kekerasan fisik baik pada diri sendiri, benda maupun orang lain. Iya. Jadi kayaknya kecanduan itu bukan hanya kecanduan narkoba ya. Kecanduan terhadap gadget itu juga sangat bahaya. Bisa jadi anak-anak itu kan tidak menghasilkan uang sendiri begitu ya. Betul. Karena mereka ingin game secara online, para gamer online itu kan juga harus transfer senilai berapa uang berapa rupiah gitu. Tapi kalau mereka tidak bisa mendapatkan uang dan mereka kecanduan, takutnya mereka juga akan mencuri begitu. Betul. Nah, itu Mbak Dewi ya? Betul. Itu salah satu dampak, jadi mereka akan melakukan penipuan begitu, tidak tahu akan bahaya gitu karena sudah secara kognitif mereka sudah seakan-akan menghalalkan segala cara gitu Mbak Intan untuk memenuhi afeksinya, maksudnya kebutuhan ininya dia secara emosinya dia akan senang ketika dia menang gitu, dia akan senang ketika dia punya senjata baru gitu, dia akan senang ketika bisa maksudnya punya teman baru di dunia mayanya itu. Gitu Mbak Intan. Nah itu sangat bahaya sekali. Kayaknya sudah ada beberapa pertanyaan ini buat para dulur-dulur Takono semuanya yang sekarang ada di rumah atau dimanapun Anda berada ya. Terima kasih yang sudah mulai bertanya. Saya berikan kesempatan untuk para dulur-dulur semuanya yang masih mau bertanya. Oke, ini ada yang bertanya dari Facebook ya, Facebook RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Namanya Gredis ya. Halo Gredis, kayaknya teman aku deh, tapi nggak tahu. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana cara mencegah kecanduan gadget padahal sudah dijelaskan negatifnya? Mencegahnya Mbak Dewi. Cara mencegahnya ini sebenarnya yang akan kita bahas
selanjutnya ya, selanjutnya. gitu. Tapi nggak apa-apa deh kita sedikit aja mungkin Mbak Dewi. kita kasih bocoran gitu. Sebenarnya cara mencegah kecanduan gadget padahal sudah dijelaskan negatifnya. Ya kita kembalikan lagi. Sebenarnya fungsinya gadget ini untuk apa sih? Kalau kita berbicara tentang HP lah misalnya. HP itu kan dibuatnya pertama untuk mempermudah komunikasi ya dari yang jauh ke yang dekat gitu ya, atau dekat ke yang dekat gitu. Itu hanya sebenarnya kita analisis saja sebenarnya fungsinya gadget ini untuk apa. Kalau misalnya kayak HP dengan fitur-fitur yang canggih sekarang, kalau untuk urusan pekerjaan memungkinkan bisa ngetik juga sekarang ya Mbak Intan ya. Betul. Tapi ketika kita sudah menggunakan lebih dari apa yang seharusnya fungsi dari HP itu, ya kayak itu tadi, akhirnya anak-anak memanfaatkan untuk nge-game yang berlebihan. Bolehlah awalnya untuk menghibur. Menghibur ketika kita misalnya suntuk, tapi kan ada batasan-batasan tertentu. Jadi ya cara mencegahnya kita ambil fungsi utamanya. Untuk apa HP? Kalau setiap waktu, setiap menit, setiap detik kita tidak bisa maksudnya terlepas dari HP itu, yang baru namanya kita sudah memasukkan diri kita pada yang namanya kecanduan itu tadi. Nah, mungkin nanti dulur-dulur juga ada yang penasaran, yang bagaimana sih ciri-cirinya mungkin ya, yang mungkin nanti harus konsultasi ke psikolog. Mungkin bisa kita bahas nanti gitu. Baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya ya. Para dulur-dulur, saya menyebutnya yang ada di rumah ini dulur-dulur ya. Kita anggap saja kita dulur, sama-sama kita yang ada di masyarakat Lumajang dan sekitarnya. Kita akan terus secara rutin akan ada program ini, Takono. Jadi Takono ini adalah talkshow online RSUD Dr. Haryoto Lumajang yang memberikan kritik dan saran sangat terbuka sekali para dulur-dulur semuanya. Tapi yang pasti komentarnya harus yang sopan begitu ya. Komentar Anda adalah kepribadian Anda aja. Curhat saya. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya kita masih mau ini memberikan kesempatan untuk yang bertanya yang ada di Facebook, atau kita pertanyaan yang ini? Boleh. Yang ada di Facebook dulu ya? Iya, boleh. Baik. Ini ada yang di Facebook. Namanya Wijaya. Jadi pertanyaannya, bagaimana peran orang tua di era digital ini, mengingat anak-anak juga banyak tugas sekolah pakai gadget, Mbak Dewi? Oke. Selama maksudnya peran orang tua di era digital ini ya, memang kita tidak bisa memungkiri seperti yang awal saya sampaikan Mbak Intan. Tuntutan zaman now ini ya, memang mengharuskan anak-anak itu familiar juga untuk menggunakan gadget itu tadi. Selama itu digunakan untuk kepentingannya, maksudnya ya Positif itu tadi ya, maksudnya kayak anak boleh pegang HP ketika mengerjakan tugas sekolah. Itu ya boleh-boleh saja gitu, karena memang sekarang mau seperti apa, ada kasus COVID ini kan tidak mungkin dilakukan tatap muka, dan itu baru bisa digantikan dengan via daring gitu. Nah, itu boleh saja. Hanya saja yang tidak boleh ketika misalnya tugas itu selesai, mereka membutuhkan waktu suatu hiburan gitu, dan hiburan yang mereka gunakan itu melebihi dari apa yang seharusnya. Maksudnya mengerjakan tugasnya hanya sejam, main gamenya bisa 2 jam. 2 sampai 5 jam. Wah. Lebih dari mengerjakan tugasnya begitu Mbak Dewi ya. Itu tadi. Jadi peran orang tua di sini adalah tetap memberikan, mengenalkan gitu ya, memfasilitasi anak-anak sesuai dengan zamannya. Kita tidak mengikuti perkembangan zaman. Ya, betul, perkembangan zaman ini, tapi kita juga harus punya kontrol kepada anak bahwa ya fungsinya gadget kita berikan pada mereka itu untuk apa. Iya, jadi kembali lagi ke ininya ya, ke pagernya. Jadi kalau anak sudah keluar pagar, kita sebagai orang tua ini harus stop gitu ya. Udah, kamu udah lebih dari yang perjanjian. Mungkin udah perjanjian begitu Mbak Dewi. Bisa ya? Ya, memang itu salah satu bentuk yang terapi yang paling bisa kita gunakan di rumah gitu ya. Kalau mau misalnya ingin anak kita tidak kecanduan, memang perjanjian awal itu ya harus memang ada. Jadi kamu boleh gunakan HP misalnya setelah kamu belajar, tapi waktunya cuma 30 menit gitu. Jadi kesepakatan itu disesuaikan dengan kondisi anak. Iya.
Mungkin buat para dulu-dulu juga yang bisa setting timer juga di HP-nya gitu. Jadi kalau udah melebihi batas perjanjian yang tadinya saya janji Bunda, Ayah, Mama gitu ya. Saya janji 30 menit. Nah, ternyata kalau udah lebih dari 30 menit mungkin bisa disetting timernya. Saya juga nggak tahu caranya, bisa cari di YouTube bagaimana caranya setting timer gitu ya. Begitu. Kayaknya sudah mulai banyak yang bertanya Mbak Dewi. Oke. Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaannya, saya tanya dulu deh sama Mbak Dewi gitu ya. Jadi dikatakan kecanduan, ini saya juga penasaran ya. Dikatakan kecanduan itu yang seperti apa sih? Atau seperti apa sih gaming disorder itu? Karena itu sudah mencakup ke arah psikologis ya, gitu. Jadi dikatakan kecanduan itu apabila lama periode waktu yang digunakan untuk menggunakan gadget itu sudah melebihi batas sewajarnya ya. Sewajarnya orang ini kan memang masing-masing berbeda-beda. Tetapi kita lihat dari tingkatan usia. Kira-kira kalau menurut Mbak Intan, kalau usia anak balita lah menggunakan gadget lebih dari sejam itu sebenarnya normal apa tidak? Abnormal, tidak normal. Tidak normal karena Iya. mereka butuhnya kan mereka sebenarnya ya dibiarkan main sama teman-temannya Iya, atau betul. mengeksplorasi lingkungannya itu saja sudah cukup. Kalau misalnya hanya untuk misalnya lagi nggak ada teman, mereka jenuh mendengarkan lagu-lagu anak itu masih mending gitu. Tapi kalau misalnya mereka sudah lihat YouTube yang mungkin konten-kontennya kita tidak bisa kontrol, nah itu betul, bahaya ya. itu yang bahaya. Itu dari lama rata-rata waktu yang digunakan untuk menggunakan gadget. Jadi kalau misalnya waktunya sudah misalnya anak kita balita menggunakan lebih dari 1 jam, ya itu sudah bagaimana ya? Ada juga memang betul-betul kejadian balita itu ya seringnya karena ibunya sibuk, jadi pengen anaknya diem, ibunya karena jualan di warung, Sibuk gitu ya, ada kesibukan. jadi dari pagi sampai sore atau sampai siang sampai tertidur jam Lagi, siang, tertidur lagi itu mereka ya dikasih tetap HP, HP berarti. gitu. Ya, itu kan juga salah satu ciri kecanduan ya. Terus Ya. rata-rata periode untuk bermain gadgetnya itu, maksudnya ini sudah berjalan berapa lama? Maksudnya apakah cuman sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, atau sudah berjalan selama setahun 2 tahun? Nah, Ya. itu juga mempengaruhi tingkat kecanduan mereka. Ya. Terus tingginya biaya yang harus mereka keluarkan. Jadi orang tua kan sekarang yang paling terlihat itu adalah paket data. Sekarang kalau anak-anak usia balita, paket datanya bisa lebih dari 50.000. Wow, apalagi kalau nggak memasang wifi di rumah. Aduh, udah habis itu berapa ratus ribu ya. Nah, itu beberapa ratus ribu dan itu sudah dikatakan anormal ya. Jadi hal-hal seperti itu menjadi takaran kita sebagai psikolog untuk mengukur tingkat kecanduan mereka, termasuk juga sejauh mana mereka sudah tidak mau berinteraksi sosial gitu ya. Maksudnya sudah menarik diri dari lingkungannya, sudah terus dampaknya sudah sejauh mana, itulah yang menjadikan klasifikasi kita dia sudah masuk ke yang kecanduan berat kan atau ya. Mungkin ada tesnya pada waktu terlihat oh ini kecanduannya ada tingkat mungkin ringan, sedang, tingkat tinggi, itu ada tesnya sendiri nggak sih cara Mbak Dewi untuk mengetahui itu? Ya, jadi kita lebih kalau untuk anak-anak kita lebih pada wawancara observasi. Jadi Oke. kalau wawancara observasi kita kalau untuk anak-anak memang tidak ada tes tulis begitu ya karena balita kan Ya. gitu. Nah, Baca tulis belum gitu. belum Jadi tahu. kita lebih banyak wawancara observasinya ke orang tua. Terus bagaimana misalnya ketika dibawa ke misalnya ke rumah sakit gitu ya kita lihat kayak baru nyampe di rumah sakit gitu, Mama HP. Nah, gitu. Terus kalau ditanyain nggak ini konsentrasi ke HP-nya. Iya. Terus diajak ngomong nggak mau merespon. Iya. Jadi Mama HP gitu. Iya. Dia sibuk mencari HP terus-terusan Betul, begitu. Betul. Ya, jadi dari situ Mbak Dewi sudah mengetahui oh anak ini tingkatannya begini, begitu. Begitu Mbak Dewi ya. Ya, dari cara interaksi Mbak Dewi komunikasi, Ya, observasi, betul. Dari wawancara dan observasi. Oke, jadi begitu. Lebih lanjutnya mungkin bisa ke kliniknya Mbak Dewi. Udah Boleh buka ya. klinik aja nih. Iya. Atau ke Poli RSUD Dr. Haryato Lumajang, Poli jiwa ya. Psikiatri. Psikiatri, betul.
Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Mbak Dewi ya. Ini juga dari YouTube. Kayaknya saya tidak asing dengan nama ini. Baik, pertanyaan dari Bapak Sugeng Prihadi apa pribadi, Mbak? H ya. Oh pribadi. Oke. Baik, pertanyaannya yaitu bagaimana menyikapi suami atau istri, kakek nenek juga tidak terpisah dari gadget sehingga anak-anak meniru. Oke, kayaknya sudah kita bahas di awal-awal Iya, tadi. di awal-awal. Jadi memang ketika kita tidak tahu apa fungsi dari gadget itu, yang akhirnya seperti ini tadi, kayak nenek, suami, istri tidak terpisah, gitu kan ya. Nah, tapi juga kita lihat fase anak. Fase anak itu memang sangat memodel, Mbak Intan. Kita ya kayak ngajari ngomong anak kan kita harus meminta mereka menirukan omongan kita. Jadi meja gitu. Betul. A, I, U, E, O. Karena memang tahapnya mereka meniru. Itu usia anak. Nah, ketika memang orang tuanya itu terus-terusan nggak bisa terlepas dari HP, yang dilemanya adalah banyak orang tua yang mengatakan bahwa pegang HP adalah tuntutan pekerjaan. Nah, kita lihat, kita garis bawahi, pekerjaan itu ada batas waktunya. Mungkin kalau kita itu kan 8 jam dalam sehari gitu. Kalaupun memang ada pekerjaan misalnya harus lembur atau memang ada urgensi gitu, tapi kan itu tidak terjadi selama 1 minggu full gitu. Ada batasan-batasan waktu, kan rapat juga nggak mungkin tiap hari, atau pekerjaan-pekerjaan yang menuntut hal-hal yang urgent itu tidak terjadi terus menerus. Nah, ini yang harus kita siasati. Ketika orang tua mereka seperti itu, tidak sesuai dengan batas kenormalan menggunakan gadget itu, ya akhirnya jangan menuntut anak-anak untuk tidak kecanduan juga. Nah, yang ditangani pertama adalah ya itu tadi, suami, istri, kakek, neneknya dulu. Iya. Jadi yang orang tuanya dulu yang dibetulkan, gitu ya. Baru anak-anaknya juga akan ngikut. Begitu Mbak Dewi ya, betul ya? Betul. Oke. Jadi mungkin bisa seperti itu. Jadi buat kita semuanya sebagai orang tua, kalau ingin mencontohkan putra-putri kita, mungkin bisalah cara kita mensiasatinya gitu ya, mengurangi kita menggunakan HP yang biasanya lebih dari 2 jam jadi 1 jam. Kita juga pelan-pelan belajar gitu Mbak Dewi ya. Pelan-pelan belajar, jadi mengurangi bertahap. Mungkin nanti bisa benar-benar terbiasa. Iya, betul. Nah, gitu. Betul, ya, itu caranya ya. Iya, betul. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya yang dari Facebook, yaitu bernama Abu Fari Ridho. Baiknya umur berapa mulai kenal atau dikenalkan gadget, Mbak Dewi? Ya, pertanyaan yang bagus nih kayaknya. Iya, pertanyaan yang bagus ya. Baiknya umur berapa mulai kenal atau dikenalkan gadget? Ya harusnya memang kalau sekarang ini melihat perkembangan zaman, harusnya di atas usia balita baru kita kenalkan gitu. Tapi kalaupun memang tidak mungkin, karena mungkin kalau di atas usia balita kan 7 dan seterusnya gitu ya. Kenapa? Usia 7 tahun kita boleh mengenalkan, karena ada tugas-tugas tertentu, apalagi sekolahnya di kota gitu ya. Betul. Mereka harus sudah tugas-tugas saja sudah mungkin harus mencari gitu kan ya, mencari di Google gitu. Nah, terus ada tugas-tugas yang mungkin dilakukan daring seperti zaman sekarang. Nah, untuk balita, apakah boleh dikenalkan? Boleh, tapi hanya ya sesuai dengan kebutuhan saja. Misalnya untuk mengganti pengenalan permainan-permainan, misalnya mengenalkan abjad gitu. Nah, itu bisa boleh, ya, lewat nyanyian, boleh lewat begitu. Nyanyian. Tapi kan itu bukan satu-satunya media, Mbak Ita. Terkadang orang tua itu terfokus pada, loh kan enak lewat HP, kita tidak usah mengenalkan. Padahal yang kita menginginkan anak untuk ayo tirukan mama. Nah, di situ juga ada suatu kelekatan emosi antara ibu dan anak. Beda ketika dilakukan atau digantikan oleh gadget. Nah, gitu. Jadi mungkin ada juga kemarin-kemarin gitu ya, ada postingan, aku ingin ditanya yang lain ingin jadi tentara, ingin jadi polisi, ingin jadi presiden. Nah, si anak ini, saya ingin menjadi HP agar bisa dilihat terus sama orang tua saya, sama ibu saya. Itu miris sekali kalau kita lihat video-video seperti itu, Mbak Dewi ya. Jadi saking dia cemburunya dengan HP
si orang tua ini, nah anak ini sampai ngomong aku ingin jadi HP. Begitu. Oke, sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan dulur-dulur semuanya yang ada di rumah, saya masih memberikan kesempatan karena ini masih ada beberapa obrolan saya bersama dengan psikolog RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Saya masih memberikan kesempatan untuk para dulur-dulur takono ya, yang mau takon, yang mau bertanya, silahkan, kami sangat terbuka. Dan ini juga kita masih episode pertama begitu ya. Yang namanya episode pertama kita masih banyak kekurangan Mbak Dewi ya. Jadi masih banyak kekurangan, mungkin bisa memberikan kritik dan saran buat semuanya yang lagi nonton kita. Yang pasti komentarnya yang baik dong ya, yang sopan, yang baik begitu. Oke, untuk pertanyaan berikutnya sebelum kita menjawab pertanyaan dari para dulur-dulur semuanya ya. Tipsnya, nah ini sangat penting juga, tipsnya agar si anak ini tidak sampai mengalami gaming disorder ataupun kecanduan akan gadget. Wah, saya juga pengen tahu ini Mbak Dewi. Sebenarnya tipsnya ini semua orang tua sudah tahu, tapi akan merasa sedikit berat Mbak Intan ketika saya menyampaikan. Sebenarnya caranya gampang. Yang pertama itu adalah meluangkan banyak waktu bersama, berinteraksi dengan keluarga. Oke. Kenapa? Karena ketika kita banyak sebagai orang tua banyak meluangkan waktu, di situ anak-anak akan banyak pengalihan untuk tidak fokus pada gadgetnya. Betul. Nah, di situ juga membangun suatu kedekatan emosional antara orang tua dengan anak. Nah, hanya saja selalu ketika saya menyampaikan ini gitu ya, bagaimana dengan dilemanya ketika orang tua bekerja. Nah, makanya kuantitas juga diperlukan, tapi kualitas juga diperlukan. Jadi dua-duanya sama, harus seimbang begitu. Harus seimbang. Ya. Nah, begitu. Terus yang kedua, hindari penggunaan gadget di depan anak. Jadi ini yang saya coba terapkan karena saya sendiri kalau misalnya tidak menahan diri, mungkin anak-anak saya juga bisa jadi seperti itu. Jadi berusaha untuk tidak pegang gadget di depan anak-anak, nggak apa-apa deh orang tuanya nyolong-nyolong dikit gitu ya. Mungkin ketika anak-anaknya mungkin lagi tertidur barulah kita bisa pegang HP. Tapi waktunya anak-anak bangun, waktunya anak-anak mandi, waktunya anak-anak makan, waktunya anak-anak main, ya kita hindari penggunaan itu karena anak-anak kita cemburu ataupun bisa meniru. Nah, terus yang selanjutnya kita hindari konflik antar pasangan. Jadi kalau suaminya si bundanya misalnya membatasi, sudah tidak menunjukkan tidak pegang gadget di depan anak, tapi ayahnya masih pegang. Nah, itu harus harus sinkron antara si ibu dan si bapak. Harus konsisten gitu. Jadi kalau ayahnya nggak pegang HP, bundanya juga nggak pegang HP, jadi anak juga nggak. Dan si anak juga kayaknya nggak bingung gitu ya. Iya, betul. Iya, saya nggak boleh sama bunda, tapi sama ayah saya dibolehin kok. Nah, itu juga bisa jadi masalah mungkin ya Mbak Dewi ya. Iya. Terus selanjutnya ciptakan zona nyaman untuk anak. Maksudnya ciptakan zona nyaman ini adalah apa? Anak-anak yang kecanduan HP itu karena apa? Kadang sering dimarahi. Atau kadang ya mereka mama mau main, nah nggak ditemani. Jadi itu suatu zona yang nggak nyaman bagi anak. Nah, ketika suatu zona nyaman itu dimunculkan, misalnya mama main dong, ya mama masih ngerjakan ini, tapi nanti 5 menit lagi selesai, kita boleh main bareng kan? Janjikan dulu, anak-anak, nggak mau, ya udah, tunggu selesaikan dulu pekerjaan mamanya, barulah kita menemani mereka agar kebutuhan mereka, kebutuhan emosi mereka itu juga bisa terpenuhi. Komunikasi juga penting Mbak Dewi ya. Komunikasi efektif juga penting. Maksudnya bagaimana kita mungkin adik tadi main sama siapa gitu. Atau kalau misalnya ngelihat anak kita lagi sedih, adik kenapa sedih? Kayaknya kok nangis terus. Adik kenapa nangis terus? Nah, itu suatu komunikasi yang efektif yang dilakukan antara anak dan ibu. Iya, jadi itu sangat penting sekali. Kadang orang tua saking sibuk dengan HP-nya sampai lupa untuk bertanya kepada anaknya. Nangis ya, jangan nangis sih. Itu ya, ini nangis terus dari tadi gitu. Terus mereka ketawa-tawa tiba-tiba melihat apa, nonton apa, tiba-tiba tertawa, tiba-tiba riang.
kita padahal nggak tahu sebagai orang tua. Iya, betul. Yang ditonton barusan apa? sih? Makanya itu Bahaya itu ya. bahaya itu sekali. Apalagi sama anak-anak yang kelihatannya anteng-anteng. Nah, kok anteng, lihat HP anteng ya udah, nggak dicek HP-nya nonton apa juga nggak tahu. Nah, itu sangat penting sekali komunikasi yang efektif begitu ya. Lanjut kita ke pertanyaan dari dulur-dulur yang ada di online. Pertanyaan, wow, dari Dr. Asih Retno dari YouTube ya. Ini pertanyaannya adalah, apakah ada tes atau pemeriksaan khusus untuk tahu apa anak sudah kecanduan atau belum? Barusan sudah sempat kita singgung. Mungkin Mbak Dewi bisa ini. Mungkin baru bergabung ya Dr. Asih ini. Ya, Dokter Asih baru bergabung. Iya, gitu kalau ya. Pak kita bahas lagi Mbak Betul. Dewi. Ya. Untuk tes khusus atau pemeriksaan khusus itu memang tidak ada alat tes tertentu ya. Tapi yang kita lakukan adalah wawancara observasi yang kita hubungkan dengan diagnosis kita pakai ICD-10 gitu. Nah, di ICD-10 itu ada simptom-simptom khusus yang gejala-gejala yang nanti mereka masuk kriteria mana kok mereka itu dimaksudkan kecanduan. Tapi kecanduan secara general, tidak berdasarkan kecanduan, oh ini kecanduan gadget atau game, oh ini kecanduan mungkin judi, atau oh ini kecanduan apa gitu. Nah, tidak, tapi kecanduan secara keseluruhan begitu. Oke, jadi dengan cara wawancara dan Wawancara dan observasi, observasi. begitu Dokter Asih. Mungkin yang merasa ada sesuatu yang harus dipertanyakan dengan psikolog, nggak boleh sungkan-sungkan ya. Mungkin ada orang tua yang kok ke psikolog, ada masalahkah dengan anaknya? Padahal nggak semuanya yang ke psikolog, yang konsultasi itu adalah anak-anak ataupun kita sebagai orang tua itu yang mengalami sesuatu yang negatif begitu ya. Konsultasi biar Bisa. agar lebih baik, kemudian itu bisa juga. Biasanya kan kalau kita mengalami sesuatu yang aneh gitu, orang-orang ini mau ke poli jiwa gitu kan, mau ke psikolog itu kayaknya aib begitu Mbak Dewi ya. gitu ya. Iya, adakah Ya. orang-orang yang seperti itu yang Ya, pernah ke Mbak Dewi? banyak. Sebenarnya ya ketika bertanya gitu ya, misalnya ke polipsiatri ini Psikiatri, siapa ya. saja gitu ya. Mm-mm. Ya, siapa saja, baik yang mungkin hanya mengalami problem gitu. Maksudnya problem ini tidak sampai pada tahap gangguan ya. Misalnya kayak Mbak Intan nih, Iya. misalnya problem dengan pasangan Iya. gitu. Nah, ada Mm. sesuatu hal yang sampai mau mengambil keputusan aja masih bingung gitu. Iya. Itu boleh datang ke Boleh kita. konsultasi, iya. Tapi kalau misalnya memang sudah kayaknya sudah susah tidur beberapa hari karena memang mungkin ada kehilangan orang terkasih gitu. Iya. Nah, itu juga boleh. Jadi Nah. yang datang ke kami itu tidak hanya yang sudah gangguan. Nah. Yang punya masalah pun, masalah mau ringan, mau berat, monggo saja datang ke kami. Ya. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan takut, jangan malu ya buat para dulur-dulur Takono semuanya yang mau konsultasi ke polipsikiatri kami di RSUD Dr. Haryoto Lumajang atau bisa langsung ke kliniknya Mbak Dewi begitu ya. Kami dipersilahkan sekali ya sama Mbak Dewi buat semuanya. Jadi jangan anggap semuanya yang ke psikolog itu adalah orang-orang yang sudah bermasalah. Kan lebih baik lebih baik menghindari, mohon maaf. Lebih baik menghindari daripada mengobati begitu. Jadi daripada masalah udah jadi berat, udah terlanjur berat baru ke psikolog. Betul, Nah, betul. kan daripada seperti itu Mbak Dewi. Iya, betul. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan dulur-dulur. Ini kali ini pertanyaan dari dulur kita yang ada di YouTube ya, bernama Iva Deni. Jadi pertanyaannya, apa atau berapa batasan waktu bermain gadget? Batasan waktu. Ini juga kayaknya sudah sempat kita bahas. Jadi saya ucapkan selamat bergabung buat teman-teman yang baru saja bergabung mungkin ya. Nanti pasti ini akan tersave di YouTube, di Facebook atau dimanapun. Jadi yang baru bergabung mungkin bisa disimak nanti kalau sudah tersave. Tapi nggak apa-apa. Jadi biar tahu aja yang baru bergabung ini. Jadi berapa batasan waktu bermain gadget pada anak Mbak Dewi? Kalau batasan waktu yang dikatakan normal atau tidak ini berdasarkan kriteria kita dari usia ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau anak-anak balita menggunakan gadget lebih dari 1 jam, ya, atau bisa di atas 3 sampai 5 jam atau ya, lebih, itu menurut kriteria kita saja gitu ya. ya. Itu sudah
normal tidak? Tidak Gitu. normal Sudah sekali. tidak normal karena Iya. 3 sampai 5 jam itu mereka kalau misalnya main di luaran, kalau main lari-larian sudah capek gitu loh. Iya. Energi mereka sudah habis. Tapi kalau cuma main gadget, diam, tiduran di kamar gitu. Nah, 3 sampai 5 jam mereka bisa menghabiskan ngapain gitu. Mereka hanya Nah. berdiam dan hanya hidup di dalam dunia fantasi mereka, Iya. dunia maya begitu. Nah, itu nggak nyata. Tapi kalau misalnya seperti kita, Mbak Intan, ya, seperti kita usia sudah dewasa seperti kita, menggunakan gadget 3 sampai 5 jam untuk urusan pekerjaan. Misalnya kita membuat materi, atau harus berinteraksi, misalnya ada rapat yang via daring, atau kita mungkin membutuhkan suatu apa ya, kayak misalnya tutorial masak gitu kan. Iya. Itu suatu hal yang normal tetapi tidak dilakukan secara terus-menerus. Iya, beberapa begitu. kali lah kalau mendesak Iya, begitu kalau ya. mendesak. Iya, kalau terus-terusan juga nggak baik begitu. Jadi bisa dicontoh putra-putrinya mungkin. Jadi jangan disalahkan apabila putra-putrinya cenderung mereka lebih tertarik kepada gadgetnya daripada berinteraksi sosial begitu. Mungkin barangkali kita introspeksi diri dulu mungkin ya. Betul. Mungkin barangkali ternyata oh iya saya ternyata lebih sering bermain HP gitu. Jadi ya nggak salah kalau ternyata anak-anak kita juga bermain HP begitu. Jadi introspeksi diri lah ya. Betul. Kok saya jadi curhat ya? Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, mohon maaf, Ibu saya tidak lihat. Oke, jadi pertanyaan berikutnya yaitu ini dari Dulur Takono dari YouTube ya, bernama Roni Andika. Bagaimana jika anak lama pegang HP kemudian kecanduan? Tapi tentang pelajaran les online ataupun browsing pelajaran. Jadi tentang itu gitu loh, kecanduan atau lama pegang HP untuk les online ataupun browsing. Sekarang dikatakan kecanduan. Ini kalau saya melihat kecanduan yang positif gitu ya, Ya, karena untuk pelajaran gitu loh. Maksudnya di sini kecanduan yang membawa dampak negatif itu mungkin yang tidak perlu kita tangani dari awal. Ketika anak misalnya kayak need achievement-nya, maksudnya kebutuhan untuk berprestasinya tinggi, anak-anak zaman sekarang itu memang lebih banyak mencari literatur dari online, Google atau e-books gitu ya. Karena apa? Atau ikut kayak privat itu kayak ruang guru. Nah, itu ya kalau selama itu digunakan untuk hal-hal yang positif, itu juga dampaknya juga hal-hal yang positif gitu loh. Tetapi apabila digunakan untuk hal-hal yang lebih banyak arahnya ke hal yang negatif, misalnya kayak tadi game. Awalnya game diciptakan untuk menghibur kita. Tapi bukan hanya menghibur, akhirnya mengurangi interaksi sosial. Nah, itu dan yang menyebabkan kecanduan. Nah, itu menyebabkan kecanduan. Akhirnya kita tidak bisa mengontrol keuangan kita misalnya karena ternyata pakai data yang digunakan itu terlalu banyak. Jadi kalau misalnya ini siapa tadi penanyanya ya? Siapa? Roni Andika. Roni Andika. Untuk Pak Ron, mungkin siapa tuh ya, Bapak Roni Andika. Selama itu anak menggunakannya untuk hal-hal yang positif itu boleh-boleh saja. Tapi mungkin kita harus betul-betul nih melakukan kontrol apa betul-betul untuk les online atau privat online. Kalau misalnya digunakan untuk yang hal-hal yang lainnya, karena setahu saya juga kalau misalnya privat online itu ada durasi waktunya dari jam berapa ke jam berapa, mungkin ada tugas. Tapi pemenuhan kebutuhan anak itu tadi yang misalnya mereka juga harus berinteraksi sosial, itu juga menjadi catatan kita sebagai orang tua. Jangan sampai kebutuhan untuk berprestasi itu juga tidak melatih kebutuhan yang lainnya, seperti kebutuhan aktif, kebutuhan untuk berinteraksi sosial. Jadi mereka hanya belajar gitu. Akhirnya ketika sudah dewasa mereka tidak pandai berinteraksi sosial, kerjanya akhirnya lebih banyak bersikap individual. Nah, itu juga nggak mau tahu gitu ya. Iya, nggak bagus juga. Jadi kita harus menyesuaikan sesuai dengan batasan-batasan yang memang kita harus tentukan dari awal. Kapan boleh main game, kapan boleh harus privat, kapan harus belajar, kapan harus berinteraksi sosial. Oke, jadi beberapa yang saya tangkap dari poin-poin yang sudah dijelaskan Mbak Dewi tadi. Yang pertama yang saya tangkap adalah komunikasi efektif antara orang tua dengan anak. Dan untuk poin yang kedua yaitu kontrol.
kita sebagai orang tua harus mengontrol. Jadi jangan karena ya udah saya ayah, bunda, ibu, mama saya mau mengerjakan nih, izin gitu ya, putra-putrinya izin saya mengerjakan tugas saya nih untuk tugas saya ini. Terus mereka berlama-lama dengan HP karena sudah izin, ya sudah dianggap begitu. Padahal belum tentu gitu ya. Belum tentu ternyata pekerjaannya sudah selesai, malah bermain yang lain-lainnya sampai itu tadi yang bisa menyebabkan apa tadi Mbak, malnutrisi dan lain-lain gitu ya. Dampaknya bisa menyebabkan dampak-dampak yang buruk begitu. Jadi nomor 1 komunikasi efektif, poin yang saya tangkap dari pembicaraan saya dengan Mbak Dewi. Dan yang kedua adalah kontrol. Sebagai orang tua jangan lupa itu gitu. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, oke. Sebelum tidak ada pertanyaan Mas Yan ya. Ya, kita sambil mengingatkan Mbak Dewi. Boleh. Kita sebagai karyawati Lumajang, RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Aduh, saya jadi belibet sekarang ngomongnya. Kita juga mengingatkan buat yang dulur online yang ada di rumah begitu ya. Jangan lupa untuk tetap mengikuti standar COVID-19 begitu. Dengan cara ayo biasakan pola hidup cerdik. Dan bukan hanya cerdik aja, sekarang kita ada plusnya, begitu, agar terhindar dari penyakit menular maupun tidak menular. Jadi cerdik itu apa sih sebenarnya? Cerdik itu dari singkatan, begitu ya, dari huruf-hurufnya, dari huruf C. C ini adalah cek kesehatan secara rutin, begitu. Dan juga untuk huruf E, enyahkan asap rokok. Nah, dan huruf R, rajin aktivitas fisik. Huruf D, diet seimbang. Dan huruf I, istirahat cukup. Huruf K, kelola stres. Begitu. Jadi selain cerdik ini juga kita mengingatkan plusnya, karena sekarang kita ada di era pandemi COVID-19 ini, yang pasti bukan hanya cerdik aja, kita juga ada plusnya, yaitu nomor 1 nih, jangan lupa untuk rajin cuci tangan pakai sabun atau gunakan hand sanitizer. Mbak Dewi udah membiasakan begitu ya? Iya, harus. Sampai harus saya kering. Sampai kering ya? Ya, karena kita apalagi yang kerja di rumah sakit begini harus benar-benar standar ini ya, pandemi COVID-19 ini. Dan yang kedua adalah patuhi etika batuk dan gunakan masker. Bisa googling bagaimana sih etika batuk itu yang sebenarnya. Yang pasti kalau kita batuk bukan lewat gini lagi ya, bukan atau menutup gini atau apa gitu, bisa menggunakan lengan kita dibeginikan kalau batuk agar tidak menyebar kemana-mana. Kalau bisa sih menggunakan masker. Dan juga kalaupun ada tisu, ada sapu tangan bisa digunakan, tapi kalau tisu langsung dibuang begitu ya. Kalau sapu tangan bisa kita simpan dan langsung cuci, disterilkan begitu. Jadi kalau bisa begitulah standar etika batuk. Dan yang ketiga yaitu jaga kebersihan lingkungan. Ini sangat penting sekali. Jadi buat para dulur-dulur Takono yang ada di rumah, yang ada di online, jangan lupa untuk jaga kesehatan. Maksudnya jaga kebersihan lingkungan hidupnya ya, yang ada di rumah atau di mana saja begitu. Baik, kayaknya sudah sudah banyak yang saya perbincangkan dengan Mbak Dewi, tapi ini masih ada pertanyaan lagi nih Mbak Dewi. Gak kerasa ya, kita sudah 1 jam ngobrol. Sampai saya ngomongnya agak belibet gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari YouTube ya, dari YouTube Dulur Takono, dari Bapak Awan. Saya kayaknya nggak asing juga ini ya dengan orangnya. Jadi pertanyaannya adalah dampak terburuk dapat dampak terburuk apa jika anak kecanduan gadget, Mbak Dewi? Yang paling buruk berarti ya? Yang paling buruk. Sebenarnya yang paling buruk sudah mengarah ke arah gangguan gitu kan. Ada suatu kejadian yang sampai schizofren ya. Tetapi itu bukan suatu penyebab awal gitu. Iya, itu sebenarnya kecanduan gadget ini salah satu komorbid dari gangguan-gangguan tertentu. Misalnya schizofren kan. Schizofren itu biasanya kalau dulu gangguan komorbidnya adalah kecanduan rokok gitu. Banyak ya di RSC itu yang kecanduan rokok gitu. Nah, sekarang karena mungkin schizofren sudah dilakukan pengobatan gitu kan, sekarang sudah puskesmas sudah
gerakan untuk ODGJ itu kan sudah banyak. Nah orang tua kan misalnya sudah dalam proses pemulihan gitu diberikan gadget ini jadinya kecanduan terus gitu, nggak ngamuk sih, nggak marah-marah gitu, terus dikasih HP gitu. Nah gitu. Tapi kalau untuk anak-anak biasanya yang berat itu biasanya adalah satu penipuan. Penipuan. Karena game online mungkin Iya, ya. game online. Waktunya sekolah akhirnya nggak sekolah. Iya. Kalau dulu musim warnet gitu ya, banyak Iya. kan ya akhirnya di jam-jam sekolah gitu kan ya mereka lari gitu, bolosnya ya itu. Kalau sekarang mereka ke kafe-kafe. Iya. Apa? Ya nggak ke Game sekolah online. ya, game Mencari online, wifi ya. Atau kalau tidak begitu penipuannya adalah tentang biayanya itu digunakan untuk biaya sekolah, tapi ternyata untuk beli paketan. Nah, Iya, betul. atau yang terpenting adalah mereka kadang menyakiti diri sendiri benda ataupun orang lain ketika mereka marah itu ya, mereka marah nggak dikasih uang, akhirnya sudah HP-nya dibanting atau sampai marah-marah ke orang tuanya karena sudah nggak dikasih gitu, atau sampai membahayakan orang lain, ya sudah pokoknya ibunya dipukuli gitu. Nah itu salah satu dampak terburuk ya. dampak terburuk. Selain misalnya ada juga anak yang sampai melarikan diri dari rumah. Ada ya begitu Mbak Dewi? Ada. Mbak Dewi pernah menemukan nggak hal yang Iya, seperti dan itu? Itu salah satu pasien kita gitu ya. Ada yang sampai itu melarikan diri karena sudah nggak nyaman di rumahnya. Dia maunya ya sudah saya mau main game. Iya, dan akhirnya ya hidup di mana-mana itu tadi. Jadi kenapa di rumah sudah dia kebutuhan afeksinya itu sudah merasa tidak nyaman di rumah. Nah, akhirnya dia keluar dari rumah gitu. Nah itu mungkin Bapak Awan ya bisa mengetahui dampak paling buruk yang bisa terjadi terhadap putra-putri kita. Jadi memang sangat penting sekali kita harus introspeksi diri sebagai orang tua, komunikasi efektif dan juga kontrol. Itu sangat penting sekali. Ini ada pertanyaan dari saya, sebenarnya masih ada sih terakhir ya, tapi sebelum pertanyaan saya terakhir, ini ada juga pertanyaan dari Dulur Takono yang terakhir, ini dari YouTube ya, bernama Dewi 12. Ini pertanyaannya, saat tidur anak ini mengigau HP gitu. Apakah itu disebut kecanduan? Ya kita lihat dulu, maksudnya sebelum memang tidur itu beberapa waktu sebelumnya itu apakah memang terus-terusan main HP gitu ya, atau memang kesehariannya memang tidak bisa lepas dari HP gitu. Tapi beda ketika hanya tidur gitu mengigau. Mungkin bisa jadi kan tidur itu bagi anak itu kan adalah sesuatu yang kalau kita bicara teori psikoanalisa yang mereka pendam gitu akhirnya keluar dalam suatu ketidaksadaran gitu. Misalnya lagi pengen HP banget, teman-temannya punya HP. Iya. Aku yang nggak punya HP. Sampai mimpi-mimpi gitu ya. Mimpi. Punya HP. Ya belum tentu juga itu dikatakan kecanduan. Tapi kalau memang dalam kesehariannya memang sudah nggak bisa lepas dari HP, ya berjam-jam selalu main HP, terus tidurnya masih HP gitu. Bangun tidur HP mana? Mau tidur HP mana? Ya itu berarti sudah masuk dalam kecanduan. Oke. Jadi buat para dulur-dulur Takono yang penasaran kira-kira putra-putrinya itu udah termasuk dalam games disorder atau masih belum begitu ya, atau ternyata ada tahap-tahapnya, sudah masuk tahap ringan atau apa, yang pasti bisa konsultasi ke polipsikiatri ataupun konsultasi langsung ke kliniknya Mbak Dewi ini begitu. Baik, sebelum kita mengakhiri acara ini, yang pasti ada pertanyaan terakhir, ini juga sangat penting sekali. Dari sekian yang kita tanyakan, ini kalau ada penyakit yang pasti ada obatnya dong gitu. Nah, terapi apa saja sih yang bisa dilakukan di rumah Mbak Dewi? Terapi apa saja? Sebenarnya untuk mencegah itu yang pertama adalah kesepakatan antara orang tua dan anak. Dikatakan kapan harus boleh main HP, kapan tidak boleh gitu. Itu juga sangat berlaku juga bagi diri kita. Nah, kesepakatan ini yang kita gunakan sebagai kontrol itu tadi. Terus yang kedua, kita harus membuat jadwal kegiatan. Anak-anak itu suka sekali dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Kita buatkan saja. Oh, nanti Dek, Mama masak dulu. Nanti habis Mama masak, kita nanti jalan-jalan sambil Mama belanja kayak gitu. Atau kalau sekarang kayak musim Covid, nanti
adik tak temenin nonton TV gitu loh. Jadi dibuatkan kegiatan, adik harus mandi, oh jam sekian adik begini, buatkan jadwal kegiatan itu. Dan yang terpenting untuk selanjutnya, konsisten pada jadwal kegiatan itu. Konsisten. Jadi kalau misalnya adik anaknya hanya boleh pegang HP, ketika misalnya adik boleh deh pegang HP sekarang, tapi pas hari Minggu dari jam sekian ke jam sekian, ya berarti disepakati hari Minggu saja. Nah ini konsistensi ya. Karena kalau enggak konsisten ya itu tadi bingung. Oh kemarin bilangnya boleh, sekarang sudah ngomong nggak boleh. Nah Atau bahkan biasa anak-anak itu kan lebih cenderung nangis. nah Nangis kayak gitu. karena nggak boleh nangis, terus kemudian orang tua nggak tega. Nah itu. Nah kan kadang begitu. Nah itu mungkin bisa Ya. tidak konsisten. Nah, tidak konsisten akhirnya. Makanya Mm-mm. akhirnya saya sudah melakukan ini Bu Dewi gitu, tapi anaknya ini nggak berhasil. Nah mungkin Iya. kita perlu cek ada nggak perilaku yang nggak konsisten. Ya ini akhirnya yang mempengaruhi terhadap kepatuhan. Jadi ketika kita melakukan semua proses terapi ini yang dilakukan di rumah, tentunya harus patuh. Sama seperti kita kalau misalnya lagi sakit harus obat sehari 3 kali gitu. Ya harus diminum sehari 3 kali. Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa obatnya nggak mempan nih gitu karena ternyata di 2 kali atau sehari sekali. Betul. Jadi harus patuh. Dan yang terakhir anak-anak suka reward. Oh iya. Itu kadang hadiah, kan kita gitu ya. sering lupa Mbak Dewi sebagai Nah. orang tua itu sering lupa untuk reward Betul, ini. tapi Heeh. sebenarnya rewardnya itu nggak mahal. Ayah bunda, ya eyang, uti, kakak, adik, reward itu tidak mahal. Reward itu untuk anak-anak cukup ucapkan terima kasih. Kamu anak pintar, kamu anak hebat. Nah, kasih pelukan, Iya. kasih ciuman, itu adalah reward bagi mereka. Iya. Anak pintar sehari ini nurut sama mama, gitu. Kamu iya. anak pintar sehari ini kamu sudah nemenin mama masak. Nah, Iya. berikan reward-reward yang berbentuk emosional, bukan yang maksudnya reward-reward harus diberikan HP baru malahan atau iya. nanti dibelikan sepatu baru. Nah, Mhm. ini tidak punya kesan secara emosional Betul. gitu. Jadi rewardnya berupa sesuatu yang emosional, Iya, begitu ya. betul. Itu Jadi mungkin harus lebih sesuatu- menyentuh Mbak Dewi ya. lebih menyentuh dan itu lebih efektif. Iya, Gitu, oke Mbak. deh. Buat semuanya, sangat terima kasih sekali ya. Mungkin sudah menyimak kita ya dari tadi. Lumayan juga udah 1 jam lebih kita ngobrol nggak kerasa. ya. Dari jam 9 tepat kita membahas mengenai bahaya ini ya, cara menangani kecanduan gadget pada anak ini. Yang pasti kita akan ada episode kedua mengenai Takono gitu ya, program kita Takono, Talkshow online RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Tapi temanya apa? Kita simpan dulu. Yang pasti nanti kita akan share lagi kira-kira temanya apa, dengan siapakah lagi narasumber kita yang keren-keren tentunya yang ada di RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Mbak Dewi ini juga salah satu psikolog kita yang keren. Begitu ya, yang mungkin yang ada di Lumajang, siapakah ya kira-kira saya bisa konsultasi masalah problematika kehidupan. Jadi bukan hanya anak-anak saja. Jadi yang sudah beranjak remaja maupun dewasa itu bisa konsultasi ke polipsikiatri ataupun konsultasi langsung ke psikolog begitu ya. Betul. Oh iya. Buat semuanya yang lagi menyimak kita, yang lagi nonton kita, yang ada di rumah, teman-teman online saya gitu ya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube RSUD Dr. Haryoto Lumajang ya. Dicari aja RSUD Dr. Haryoto Lumajang, langsung diklik subscribe, bunyikan tombol loncengnya dan juga bisa like, komen di situ. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita RSUD Dr. Haryoto Lumajang dan like fanpage kita Facebook ya RSUD Dr. Haryoto Lumajang, karena di sana banyak sekali informasi-informasi yang akan kita share begitu. Baik, bagaimana? Adakah kritik dan saran? Kita sangat terbuka sekali buat semuanya yang memberikan kritik dan saran episode pertama kita ini. Apakah kita kurang cantik begitu ya? Apakah harus pakai atau bagaimana deh? Berikan kritik dan saran yang tentunya yang positif untuk kita, yang membangun. Jadi komentar Anda adalah kepribadian Anda begitu. Kita akhiri Mbak Dewi ya. Saya sangat terima kasih sekali informasinya Mbak Dewi. Mungkin saya meneruskan juga dari teman-teman, mungkin mengucapkan terima kasih juga untuk Mbak Dewi. Kita akan bertemu mungkin di episode berikutnya. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyimak kami. Sampai jumpa di episode yang kedua. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
masyarakat.